Ya, ketemu lagi dengan saya Yusri dari Qatar Pro. Kebetulan untuk edisi kali ini kita berada tepatnya di RT 8 RW 07 Kelurahan Semanan. Nah, ini adalah kampung percontohan yang sudah sampai tingkat nasional. Pengen tahu? Ayo ikut saya ke dalam. Let's go. Ya, berjumpa lagi dengan saya Yusri dari Qatar Pro. Kebetulan hari ini, di hari yang cerah ini, tim kami berada tepatnya di kampung percontohan tingkat DKI dan sempat tingkat nasional juga. Nah, pengen tahu tentang seluk-beluk kampung ini, yuk langsung aja dengan Pak RT-nya. Kebetulan sudah ada di samping saya. Ya, selamat siang Pak RT. Boleh perkenalkan diri dulu nih Pak RT? Boleh. Perkenalkan nama saya Tri Rahmadi. Ya. Kebetulan saya di sini sebagai pengurus RT. Baik. Dipercaya oleh masyarakat untuk mewakili masyarakat menjadi Ketua RT 008 RW 07 Kelurahan Semanan. Ya. Baik. Nah, boleh tahu nih gimana kesibukan Pak RT sendiri? Kan sudah tahu nih, kampung ini sudah sampai, yang saya tahu ya, ini sudah sampai tingkat nasional. Betul. Nah, boleh tahu nih visi dan misi awalnya gimana nih Pak RT? Baik. Berangkat dari banyak keresahan dari masyarakat. Sebelum kita melakukan penghijauan di sini, lalu kita kembangkan gapura, lalu mural. Ini dulu tempatnya, waduh kalau diboleh katakan lumayan berantakan ya Bang. Lumayan berantakan ya. Kumuh tidak ada penghijauan, banyak parkir kendaraan di sini. Tapi alhamdulillah semenjak saya dipercaya oleh masyarakat untuk memimpin wilayah RT 07, RT 08 ini, akhirnya saya mempunyai beberapa visi dan misi. Nah, visinya tentu saja dalam rangka bagaimana supaya masyarakat ini lebih nyaman. Lalu kita punya konsep ini adalah namanya tuh Gang Kebanggaan. Oh, Gang Kebanggaan. Nah, Gang Kebanggaan ini sebenarnya diberikan nama oleh Bapak Lurah kita nih, Lurah Semanan, Bapak Bayu. Oh, Bapak Bayu ya. Kebetulan Bapak Bayu bekerja sama kita. Bagaimana nih supaya di lingkungan RT 8 ini dijadikan suatu pemukiman di pelosok di dalam, tapi mempunyai aura yang positif. Oh, baik. Jadi makanya oleh karena itu kami sepakat oleh masyarakat, maka kita kembangkanlah ini dalam bentuk taman ya. Kita sudah saksikan taman di sini, mural, gapura. Dan alhamdulillah sekarang ini sudah kelihatannya bersih. Anak-anak juga sekarang juga sudah nyaman bermain di sini. Jadi kita awalnya berangkat dari situ Bang ya. Dari mulai proses pembangunan ini lumayan membutuhkan waktu yang cukup lama juga ya. Kurang lebih sekitar 1 tahun kita punya konsep sampai pembangunan ini. Alhamdulillah sekarang sudah tertata dengan baik. Baik. Kebetulan saya panggil aja ya, Bang ya. Kebetulan untuk membangun seperti ini kan banyak sekali nih kendala-kendala. Betul. Baik sosialisasi juga ke masyarakat untuk pemahaman gimana menjaga kampung supaya enak dilihat. Apalagi kalau saya lihat ini, saya pas masuk ini udah ngerasa nyaman nih. Kayak ingin berlama-lama di sini. Betul. Jadi benar-benar nggak salah ya sampai masuk tingkat nasional. Nah, boleh tahu nih kendala terbesar nih selama ini berjalan ya, dan berarti untuk membuat kampung ini menjadi kampung kebanggaan nih Bang. Pasti banyak kendalanya. Betul. Jadi kendala-kendala itu alhamdulillah sudah kita atasi. Sebenarnya begini, tanpa kita komunikasikan sekalipun kepada masyarakat, kita awalnya kita bangun dulu Bang. Oh, bangun dulu kita bangun dulu, kita kasih contoh dulu kepada masyarakat bahwa lingkungan nyaman ini diperlukan. Baik. Maka dengan sendirinya masyarakat juga akan merasa nyaman. Dan dengan sendirinya juga masyarakat mengikuti apa yang sudah menjadi program dari RT sendiri. Nah, sebagai contoh, sebelum ada ini kan banyak parkir ya Bang ya. Tapi alhamdulillah semenjak adanya pembangunan taman sini, parkir tidak lagi di sini. Parkir di tempat yang sudah kita sediakan. Kami pun memikirkan bagaimana masyarakat juga dapat parkir kendaraannya dengan nyaman, dengan aman. Maka kita arahkan juga. Nah, lalu kendala yang kedua adalah kalau di sini kan memang
satu wilayah yang rentan banjir ya Bang ya. Oh banjir nih, Betul. boleh tahu banjirnya kira-kira sampai berapa meter nih? Kalau kemarin lumayan tinggi ya. Di bulan Januari kemarin hampir sedada ya. Hampir sedada. Oh, Nah, itu 1 yang meter membuat, lebih ya berarti betul, ya? membuat kita agak sedikit kemarin itu frustasi. Sudah kita bangun, lalu banyak ada bencana banjir. Tapi alhamdulillah peranan masyarakat di sini termasuk pemudanya, tokoh masyarakatnya ikut bersama-sama membantu membaur dalam rangka bagaimana ini bisa terwujud lagi Bang, bisa bisa ada lagi, bisa hijau lagi. Nah itu berkat peranan dari masyarakat itu sendiri. Nah, jadi kendala-kendala yang itu alhamdulillah harus kita lewati. Nah mungkin kedepannya ini bagaimana supaya ini terjaga. Membangun itu lebih mudah daripada kita memelihara Bang. Nah dalam rangka memelihara kami pun tidak sungkan-sungkan atau tidak segan-segan yang mengeluarkan sedikit biaya operasional yang saya diperoleh dari pemerintah untuk membiayai dalam rangka memelihara. Ya, betul. Jadi kita ada orang juga nih Bang nih setiap harinya untuk menyiram taman, menyapu. Itu kita punya orang khusus untuk orang taman sendiri. Jadi kalau nggak kita pelihara mungkin nggak sehijau ini Bang. Iya benar sekali. Gitu ya. Iya benar. Bang boleh tahu nih Bang, selama otomatis kampung ini berjalan pasti ada support ya dari tokoh-tokoh masyarakat ataupun tokoh-tokoh pemerintahan. Boleh tahu nih kira-kira orang-orang penting apa aja nih Bang? Siapa aja maaf yang sudah mendukung kampung percontohan ini nih Bang? Baik, alhamdulillah ya secara otomatis Bapak Lurah, Bapak Bayu Fadiangganta, betul. Baik. Ini yang pertama mempunyai program namanya tuh Gang Kebanggaan. Oh, Gang Kebanggaan ya. Lalu program-program dari tingkat kelurahan alhamdulillah kita selalu diikutsertakan. Baik. Lalu yang kedua juga ada namanya kemarin dihadiri oleh Ibu Gubernur ya. Ibu Gubernur DKI Jakarta, Ibu Ferry Parhati, betul. Baik ya. Berkunjung ke wilayah kita itu kalau nggak salah di bulan Maret dalam rangka kita diikutsertakan dalam lomba tingkat skala nasional yaitu lingkungan ramah anak. Oh, lingkungan ramah anak ya. Lingkungan ramah anak, alhamdulillah sudah dari juga sama Bapak Wakil Wali Kota DKI Jakarta Barat, Bapak Camat, ya alhamdulillah sudah berkunjung ke tempat kita. Kemarin juga kita sempat juara satu ya tingkat kecamatan mengenai Gapura, alhamdulillah. Jadi prestasi ini jujur aja gini kita dedikasikan untuk masyarakat kita. Jadi memang awalnya nih Bang Yusri ya, awalnya kita tidak kepikiran juga tuh bagaimana mendapat juara, tidak. Yang kita pikirkan bagaimana supaya lingkungan kita ini menarik, nyaman, anak-anak senang bermain di sini, tidak kumuh, hijau, bersih, tertata dengan baik. Itu tujuan kita pertamanya. Jadi memang dari awalnya ini tidak memikirkan efeknya, tapi berdiri sendiri dulu ya sama lingkungannya. Jadi ternyata alhamdulillah banget, ternyata respon dari masyarakat sekitar ataupun dari pemerintah sekitar luar biasa ya. Di luar ekspektasi juga. Ekspektasinya Dan juga. yang kedua peranan dari perusahaan yang ada di Semarang ini alhamdulillah CSR-nya seperti itu ya. Juga berkontribusi terhadap pembangunan di wilayah RT 08 khususnya di umumnya di Kelurahan Semanan ya. Alhamdulillah perusahaan juga ikut andil dalam rangka bagaimana supaya ada suatu lingkungan ibaratnya di apa ya? Di daerah yang di paling betul. Berasa pojok banget ya, paling pojok orang nggak tahu nih. Udah mentok ya? Udah mentok. Gang buntu ya. Begitu orang masuk ke sini alhamdulillah banyak pendapat-pendapat yang positif ya. Ya dari situ banyak perusahaan yang ikut membantu kita, misalkan memberikan cat untuk mural, betul. Itu ya. Jadi alhamdulillah dari perusahaan pun banyak berperan serta juga dalam membangun wilayah kita. Baik. Mungkin ini Bang, pertanyaannya untuk kedepannya bagaimana nih Bang? Karena untuk kita terkadang pada saat membuat kita bisa ya, tapi menjaganya nih Bang. Bukan butuh kalau bisa ini berlangsung terus menerus ya. Betul. Baik, gimana nih Bang? Untuk dalam kedepannya. rangka pemeliharaan, tentu saja kita tidak hanya sebatas cuma sampai di sini Bang ya. Mungkin kedepannya banyak program kita, mungkin sampai gang-gang juga kita akan berikan mural. Sini sudah dibangun, sudah ada pekerjaan sih Bang ya untuk mural ya. Tapi untuk penghijauan nanti coba kita bangun juga seperti pot-pot gantung ya. Abang kalau main kesini enaknya malam Bang. Gitu. Kalau malam ini meriah Bang. Meriahnya apa? Banyak lampu-lampu hias ya? Betul ya. Berarti nanti kita coba ambil spot malamnya juga ya Bang ya. Betul. Nah kedepannya mungkin bisa sampai ujung sana ya. Sampai ujung sana ya. Kita biar merata lah ya. Terus yang kedua juga alhamdulillah dari Dinas Perpustakaan kita pun banyak dibantu untuk buat perpustakaan namanya Rumah Baca. Nah itu salah satu penunjang lingkungan ramah anak. Nah, alhamdulillah sudah dikunjungi juga dari pihak KPKP juga sudah berkunjung ke tempat kita.
Jadi inilah yang mau kita tampilkan ya, khususnya untuk Kelurahan Semanan, bahwa ada wilayah yang dapat dibanggakan, ya, yang mendapat percontohan yang membawa DKI Jakarta ini menjadi lebih baik lagi lah. Gitu. Baik kalau itu. Ya. Nah, kebetulan saya bersama dengan Bang Icun ya. Nah, Bang Icun ini adalah salah satu pelopor untuk tanaman-tanaman yang ada di kampung percontohan ini. Boleh tahu nih Bang Icun, apa yang melatar belakangi Abang ingin membuat kampung ini lebih asri nih Bang? Terutama kan Abang saya tahu ini sebagai pencinta tanaman ya. Boleh tahu Bang? Boleh cerita sedikit? Jadi begini dasarnya. Iya. Dasarnya saya itu dari kecil senang sama tanaman. Oh, senang sama tanaman ya? Kebetulan saya bekerja sebagai pemborong di Sukako. Oh gitu. Saya mantan karyawan Sukako. Oh iya. Jadi kebetulan saya juga di sana saya suruh merawat itu. Satu taman ya. Salah satu taman di perusahaan itu ya. Oh yang di luarnya ya, seperti itu ya. Jadi dari hobi dari sana itu saya punya inisiatif untuk mengembangkan RT kita. Oh gitu. Iya. Jadi tempat tinggal sendiri ya. Iya, betul. Seperti itu. Nah, jadi dari situ kita coba yang sudah kita punya ilmu di sana. Di sana kita terapin di sini. Oh iya. Gitu. Kalau saya lihat ini kan tanamannya luar biasa ya, Pak. Di sini salah satunya mungkin apa ada yang langsung ditanam atau sistem stek atau gimana ini? Rata-rata semua dari awal, Pak. Oh, dari awal. Dari awal ya. Iya. Ada yang di stek. Iya. Ada yang juga kita tanam dari biji. Oh, dari biji. Iya. Ya, seperti itu ya. Iya, sebagian ada yang kita beli, juga iya. ada yang udah ada kita kembangkan. Iya. Jadi kita tanam dari stek sampai dia sebesar ini, Pak. Kalau untuk proses jadi sebagus ini butuh berapa lama nih, Bang Icun nih? Boleh tahu? Tergantung, Pak. Iya. Kalau yang kayak gini 3 bulan. Oh, 3 bulan. Terus kayak yang itu yang ada bunganya itu tahunan, Pak, udah. Oh, itu bisa tahunan tuh ya. Kembang sepatu itu ya, seperti itu ya. Ya. Kembang sepatu itu juga ada 3 warna itu, Pak. Oh, seperti itu ya. Ada yang varigata, ya. Ada yang warnanya hijau, ya. Ada yang polos. Baik. Nah, kan Bang Icun tahu ya, untuk kampung ini alhamdulillah jadi masuk untuk kampung percontohan tingkat nasional ya. Dan pernah dikunjungi juga oleh Ibu Anies ya, Ibu Anies Baswedan. Bagaimana nih perasaan Bang Icun sendiri, karena kan Bang Icun setidaknya berperan di dalam terciptanya kampung percontohan ini. Ya dalam hal ini kita merasa senang lah Pak. Senang ya. Iya. Maka kita akan turunin ini Pak nih, apa nih? Ilmunya ini ke anak-anak. Oh iya, benar sekali, benar sekali. Kita coba, ini belum rencananya kita sama Pak RT mau itu. Oh, mau merencanakan itu. Jadi ada pelatihan untuk itu ya. Ya, baik, benar sekali. Kalau taman itu kan yang sulit itu perawatannya Pak. Perawatannya ya. Perawatan itu yang sulit mahal ya. Itu mahal perawatannya. Yang mahal itu perawatannya ya. Kalau kita tanam baru-baru aja gampang. Oh iya, baik. Perawatannya itu Pak sangat gampang-gampang susah gitu. Baik, kalau gitu. Sebelum saya akhiri, boleh nggak Bang Icun kasih pesan nih, kira-kira apa dukungan untuk anak-anak muda milenial sekarang agar lebih mencintai tanaman? Gimana nih Bang Icun? Pesannya? Pesan saya untuk anak-anak muda milenial. Iya. Termasuk anak dan cucu saya itu kan. Oh iya, baik itu Pak. Paling utama ya, keluarga dulu ya. Minta cintailah tanaman. Oh iya, baik. Karena dengan tanaman itu kita mungkin tahu sendiri kan ini kita udah agak rusak nih. Oh iya. Jadi bisa terserap itu Pak. Terserap ya. Jadi dengan penghijauan dengan seperti itu ya. Baik itu aja. Iya. Baik. Terima kasih Bang Icun. Ya, ketemu lagi dengan saya Yusri dari Qatar Pro. Nah, kebetulan kita bersama Bapak RW 07 nih, Pak Ujang Sumedi ya. Baik, gimana kabarnya, Bang? Baik, alhamdulillah baik. Baik. Kita baik-baik aja. Baik-baik aja ya. Baik. baik. Bang, kebetulan mungkin kan panggil abang aja ya biar lebih akrab ya. Ya baik. Bang Ujang kebetulan nih di wilayah RW Abang nih. Nah, tepatnya di RT 08 ini nah kebetulan ini kan ada kampung percontohan yang sudah masuk sampai seleksi tingkat nasional. Nah, gimana nih tanggapan Abang nih mengenai prestasi yang udah dicapai untuk RT 07 di wilayah RW Abang nih, gimana? RT 08 ya? Mohon maaf ya, RT 08. Ya, baik, maaf. Ya, saya terus terang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana tempat kita ini menjadikan salah satu tempat percontohan yang ada di wilayah RT 08 RW 7 berkaitan masalah kampung percontohan. Ya, saya terus terang aja memang setiap
wilayah punya karakteristik yang berbeda-beda. Ya, benar Bang. Tentunya ini kampung kita merupakan kampung yang sangat padat penduduknya, baik. yang perlu kita rubah bagaimana kampung kita ini merasa sedikit indah lah. Ya. Ya, karena jumlah penduduk wilayah kita juga cukup padat. Cukup padat ya. Rumah kita, ya penduduk kita memang cukup banyak. Iya, benar-benar. Ya. Sekali belum dilihat di lingkungan ya. Iya. Juga sedikit berdempetan. Iya, benar. Ruang untuk penghijauan agak sedikit berkurang. Iya. Makanya kita cobalah terus upayakan bagaimana kampung kita ini merasa indah. Iya. Kita mengadakan penghijauan. Baik. Ya, kita lakukan itu semua agar kampung kita ini merasa nyaman. Nyaman ya. Baik. Dan ya. Baik. Berarti Bang Ujo Sumedi sendiri ini merasa bangga nih ya dengan kampung yang tepatnya di posisi RT 08 ini ya, masuk dalam seleksi untuk kampung percontohan tingkat nasional ya. Apalagi yang saya tahu tadi sini sempat dari Ibu Anies Baswedan sempat datang untuk mengunjungi tempat sini dan luar biasa sekali. Dan gimana nih Bang Ujang sendiri harapannya untuk wilayah-wilayah tepatnya cakupan Abang nih untuk RT-RT sekitarnya yang Abang harapkan peran sertanya atau gimana Bang? Ya, memang di wilayah kita memang termasuk wilayah yang cukup padat ya. Penduduknya juga banyak. Iya. Ya, ini salah satu RT yang di wilayah kami itu mencoba bagaimana kampung kita ini di RT tersebut itu menjadi bahan percontohan di wilayah RT yang lain. Oh ya, baik. Ini tentunya kan kita upayakan di RT 8 bagaimana fasilitas yang ada di RT tersebut bisa dinikmati oleh masyarakat. Iya, baik. Tentunya dengan adanya penghijauan, dengan penataan kampung yang baik. Iya, benar. Ini kan perlu kita kerja keras untuk kita semua, termasuk warga kita yang ada di sini juga kita ikut sertakan bagaimana mereka lebih peduli terhadap lingkungannya. Iya, benar. Memang kalau saya lihat tadi pada saat di depan pintu gerbang ini udah terlihat sekali penghijauannya Bang ya. Nah, jadi kita pada saat datang gitu untuk wilayah daerah RT 08 ini kan agak pojok nih Bang ya. Tapi saya kaget juga sih pas lihat kayaknya kok jadi bagus gini. Nah, jadi apa yang Abang harapkan ya peran serta dari pemerintah dan swasta khususnya untuk RW 07 nih Bang, peran serta dari mereka? Kami sebenarnya punya harapan yang besar untuk kampung kita ini, agar kampung kita ini bernuansa indah lah, jangan terlalu kumuh. Iya, benar. Nah, harapan kami dengan pemerintah tentunya dan swastanya juga, termasuk swasta, perusahaan-perusahaan yang ada di wilayah juga harus ikut andil di dalamnya untuk menciptakan bagaimana kampung kita ini sedikit atau lebih baik lah. Lebih baik ya, kedepannya agar tidak terlalu juga menjadi kampung yang kumuh. Kita berharap peran serta pemerintah, pihak swasta juga harus ikut andil benar sekali. Karena untuk menciptakan kampung yang harmonis, indah, nyaman. Tentunya kita berharap adalah sedikit bantuan dan sumbangan dari pihak pemerintah maupun dari pihak swasta ya, benar sekali Bang. Untuk penghijauan yang ada di wilayah kita. Ya, baik Bang. Nah, kalau saya lihat memang kalau boleh dibilang kampung ini kan setidaknya untuk wilayah cakupan RW 07, setidaknya tepatnya di RT 08 ini kan bisa jadi contoh ya Bang percontohan baik dari lingkup RW, kelurahan ataupun karena ini sudah mencakup nasional nih Bang. Seleksi setidaknya untuk tempat-tempat lain bisa mencontoh apa yang telah dilakukan di lingkungan RT 08, RW 07 di Kelurahan Semanen ini. Baik, gimana nih Bang, visi Abang ke depan nih untuk meningkatkan kinerja kerja Abang atau memajukan lingkungan Abang nih, tepatnya khususnya di RW 07 nih Bang. Visi ke depannya. Memang banyak kita lakukan upayakan yang bersama Bang. Selain kita berkomunikasi terus kepada para ketua RT yang ada di wilayah. Tentunya ini juga kita berkomunikasi kepada pihak pemerintah dan swasta agar mereka kita satukan, padukan bahwa misi kita ini sama-sama untuk membangun suatu wilayah yang baik. Tentunya harapan yang ke depan juga tetap berjalan terus, bukan di tahun ini saja, di tahun ke depan juga kita berharap kerjasama itu dari pihak pemerintah, swasta maupun dari pihak wilayah itu bisa berkolaborasi dengan baik untuk bisa membangun wilayah RW 07 agar terlihat
punya apa namanya nilai positif Nilai yang positif, baik ya, buat baik. wilayah kita, termasuk ya masalah penghijauan, Mural terus, juga ya, ya, tadi ada mural lukisan juga ya. bahkan juga kita juga berharap ya anak-anak muda bukan saja penghijauan aja, Ya, baik. masih banyak yang perlu kita benahi juga, Ya. terutama masalah peran generasi muda di wilayah, Ya. agar mereka punya kepedulian terhadap Lingkungannya sendiri ya. lingkungannya sendiri. Iya, benar sekali Pak. Itu yang kita harapkan. Baik,